Salam sukses buat rekan semua, kali ini kita akan menjabarkan prosedur pengajuan dan biaya perkara, prosedur pengajuan gugatan dan biaya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut ini adalah tahapan-tahapan prosedur pengajuan gugatan dan biaya berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pada penjelasan di bawah ini. Tahapan pertama. Pihak berperkara, penggugat, datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, PT UN Jakarta, dengan membawa surat gugatan rangkap 8 disertai soft copy gugatannya dalam bentuk PDF dan Word, fotokopi objek sengketa sejumlah 1 eksemplar. Apabila sudah ada, disertai soft copy dalam bentuk PDF. Fotokopi kartu tanda penduduk, KTP, para pihak sejumlah 1 eksemplar disertai soft copy dalam bentuk PDF. Surat kuasa sejumlah 6 eksemplar disertai fotokopi kartu pengenal advokat, apabila dikuasakan, disertai soft copy dalam bentuk PDF. Tanda bukti surat permohonan keberatan, upaya administrasi, berdasarkan pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan, atau Perma 06 Tahun 2018 disertai soft copy dalam bentuk PDF. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga sejumlah 1 eksemplar, apabila sudah ada, disertai soft copy dalam bentuk PDF, jika badan hukum wajib memiliki akun EcoWord bagi pengguna terdaftar, wajib memiliki email bagi pengguna lainnya. Tahapan kedua. Pendaftar menuju ke petugas meja EcoWord. Tahapan ketiga. Petugas meja EcoWord memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. Tahapan keempat. Panitera muda perkara meneliti berkas. Apabila berkas belum lengkap, panitera muda perkara mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat dapat melengkapi kekurangannya. Apabila berkas sudah lengkap, dikembalikan kepada petugas meja pertama, meja EcoWord dan mengunggah gugatan dan persyaratan lainnya ke dalam sistem EcoWord. Tahapan kelima. Pihak penggugat membayar panjar biaya perkara berdasarkan virtual akun pada sistem EcoWord. Tahapan keenam. Menyerahkan slip bukti penyetoran kepada meja EcoWord. Tahapan ketujuh. Petugas kasir membuat surat kuasa untuk membayar, SKUM, sebesar dan mencatat dalam buku jurnal. Tahapan kedelapan. Petugas meja kedua mencatat gugatan dalam buku register induk perkara. Petugas meja pertama memproses gugatan. Tahapan kesembilan. Petugas meja pertama memasukkan posita dan petitum gugatan dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP. Tahapan ke-10. Petugas meja pertama menyerahkan SKUM dan salinan gugatan yang telah didaftar serta telah ditandatangani oleh panitera kepada pihak penggugat. Pendaftaran selesai. Selanjutnya pihak-pihak berperkara akan dipanggil melalui surat tercatat menghadap ke pengadilan untuk dismisal proses. Pemeriksaan persiapan, persidangan. Prosedur pengajuan calon pihak ketiga berdasarkan SK KMA 129 Tahun 2019 dalam acara pemeriksaan persiapan. Tahap pertama. Calon pihak ketiga wajib menghadiri ke persidangan, di ruang sidang, dengan membawa persyaratan sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tahap kedua. Calon pihak ketiga, wajib memberikan dokumen persyaratan kepada meja EcoWord, tahap ketiga. Meja EcoWord mengunggah kelengkapan dokumen calon pihak 3 ke EcoWord dan memblokir sementara alamat email sampai dengan adanya penetapan pihak ketiga atau sikap majelis. Tahap keempat. Petugas meja persuratan menerima dokumen calon pihak ketiga dan memberikan tanda terima calon pihak ketiga, tahap kelima. Calon pihak ketiga menunggu hasil penetapan pada sidang berikutnya dengan menggunakan aplikasi Sipitung, tahap ke-6.
Jika sudah ditetapkan sebagai pihak ketiga maka penetapan bisa diambil di PTSP serta permohonan dan surat kuasa didaftarkan di PTSP. Tahap ketujuh. Media Court mengaktifkan alamat email pihak ketiga. Prosedur pengajuan calon pihak ketiga berdasarkan SK KMA 129 tahun 2019 dalam persidangan e-court. Tahap pertama. Calon pihak ketiga wajib memberikan dokumen persyaratan kepada meja e-court. Tahap kedua. Meja e-court mengunggah kelengkapan dokumen calon pihak ketiga ke court dan memblokir sementara alamat email sampai dengan adanya penetapan pihak ketiga atau sikap majelis. Tahap ketiga. Petugas meja persuratan menerima dokumen calon pihak ketiga dan memberikan tanda terima calon pihak ketiga. Tahap keempat. Ini calon pihak ketiga menunggu hasil penetapan pada sidang berikutnya dengan menggunakan aplikasi Sipitung. Tahap kelima. Jika sudah ditetapkan sebagai pihak ketiga maka penetapan bisa diambil di PTSP serta permohonan dan surat kuasa didaftarkan di PTSP. Tahap ke-6. Meja Court mengaktifkan alamat email pihak ketiga. Syarat umum dokumen calon pihak ketiga perorangan. 1. Surat permohonan sebagai calon pihak ketiga, 8 eksemplar dan soft copy Word dan PDF. 2. Surat kuasa, jika dikuasakan, 6 eksemplar dan soft copy PDF. 3. KTP prinsipal, 1 eksemplar dan soft copy PDF. 4. Objek sengketa, 1 eksemplar dan soft copy PDF. 5. Akun e-court atau alamat email. Syarat umum dokumen calon pihak ketiga badan hukum. 1. Surat permohonan sebagai calon pihak ketiga, 8 eksemplar dan soft copy Word dan PDF. 2. Surat kuasa, jika dikuasakan, 6 eksemplar dan soft copy PDF. 3. KTP prinsipal, 1 eksemplar dan soft copy PDF. 4. Objek sengketa, 1 eksemplar dan soft copy PDF. 5. Akun e-court atau alamat email. 6. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga badan hukum. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih.